Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian lagi berhenti di lampu merah, terus ada seorang tunanetra yang datang pakai tongkat, nawarin tisu, kerupuk, atau barangkali mereka cuma berharap recehan dari kita. Lantas kita kasihan, kita kasih, lalu selesai. Tapi pernah nggak sih kita berpikir bahwasannya apakah ini benar-benar solusi? Jadi hari ini aku mau ngajak kalian ngomongin soal penanganan tunanetra yang mereka bekerja dan berkeliaran di jalan raya dan trotoar, khususnya di Jakarta. Dan kita lihat dari kacamata Ius Constituentum alias hukum yang seharusnya dibentuk ke depan. Teman-teman, Jakarta itu adalah sebuah kota yang besar. Berdasarkan data pemilu 2024, dari sekitar kurang lebih 8,25 juta pemilih di DKI Jakarta, itu ada hampir 4.000 penyandang disabilitas netra yang terdaftar. Dan itu baru yang masuk data. Belum lagi fakta bahwa di Jakarta Timur ada sekitar 40% tunanetra bahkan belum menerima kartu penyandang disabilitas Jakarta yang seharusnya jadi akses bantuan sosial mereka. Artinya apa? Banyak yang belum benar-benar tersentuh oleh negara. Padahal di atas kertas, Indonesia sudah punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Hak kerjanya ada, hak perlindungannya ada, hak aksesibilitasnya pun juga ada. Tapi realitanya apa? Kenapa mereka masih harus turun ke jalan, bertaruh nyawa di tengah macetnya kota Jakarta? Jawabannya simpel. Aturannya ada, tapi belum terasa di kehidupan nyata. Dan disinilah kita butuh yang namanya Ius Constituentum. Ke depan harus ada hukum yang mana mewajibkan negara untuk menjangkau aktif tunanetra. Bukan cuma sekedar razia, bukan cuma sekedar menertibkan, tapi datang, data, bina, dan arahkan. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Lalu soal kerja. Jangan cuma bilang kamu punya hak untuk bekerja. Tapi negara juga harus bilang bahwasannya ini tempat kamu untuk bekerja. Latihan khusus, penempatan nyata, kuota kerja yang diawasi. Supaya apa? Supaya mereka nggak lagi bergantung pada belas kasihan di pinggir jalan. Dan juga soal kota. Trotoar Jakarta itu seharusnya ramah dengan tunanetra. Wedding block yang nyambung, nggak putus karena tiang, nggak ketutup motor, nggak jadi lapak pedagang kaki lima. Nah, kalau kota sudah ramah, mereka nggak perlu turun ke jalan raya demi bertahan hidup dan demi bertahan hidup. Satu lagi yang penting, larangan eksploitasi. Kalau emang ada yang memanfaatkan kondisi tunanetra demi keuntungan, maka hukum ke depan harus lebih tegas. Dan ini bukan soal iba, ini adalah soal keadilan. Jadi teman-teman, tunanetra itu bukan soal objek sedekah, bukan cuma sekedar objek sedekah. Mereka adalah subjek hukum, mereka juga warga negara penuh yang mereka punya potensi dan martabat seperti kita. Jadi kalau hari ini kita masih melihat mereka di jalanan, itu bukan cuma soal kemiskinan, tapi itu adalah sebuah tanda bahwa sistem yang negara kita miliki itu belum selesai. Jadi harapannya ke depan nggak ada lagi tunanetra yang harus mempertaruhkan nyawa mereka di tengah lalu lintas kota demi receh dari kaca-kaca mobil. Yang ada adalah mereka berdiri sejajar, bekerja layak, dan hidup bermartabat. Jadi kalau menurut kalian, kira-kira Indonesia siap nggak jadi negara yang benar-benar ramah disabilitas? Aku pamit. Jangan lupa untuk terus melakukan perubahan karena setiap perubahan besar itu berawal dari perubahan yang kecil. Sampai jumpa. Next time.